Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial penggunaan dokumen wilayah administratif Indonesia berdasarkan berbasis Google Spreadsheet. Baik, setelah kita membuka aplikasi akan muncul tampilan seperti ini. Ini tinggal kita lanjutkan buat salinan, maka secara otomatis akan tersalin Google Sheet-nya dan menjadi dokumen Google Sheet milik kita. Di sini sudah ada 4 kolom bernama provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Semuanya berurutan ya, semuanya berurutan berdasarkan wilayah administrasi paling besar ke yang paling kecil sampai tingkat desa. Dan kalau sepertinya kita mengubah urutan ini gitu ya, maka sistem hanya akan membaca ke urutan berdasarkan provinsi, kabupaten, kecamatan, atau desa atau kelurahan. Maksudnya, jika kita mengacak urutan ini, maka sistem akan mendeteksi di mana letak provinsi, begitu. Pokoknya, di sebelah kanan kolom provinsi itu adalah kabupaten atau kota. Di sebelah kanan kabupaten atau kota itu adalah kecamatan. Di sebelah kanan kecamatan adalah desa atau kelurahan. Jadi em, ini tidak bisa diacak begitu ya, urutan ini tidak bisa diacak. Misalnya kabupaten kotanya ada di sebelah kirinya provinsi begitu. Tidak ya, tapi dari mulai provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, desa dan kelurahan. Baik, setelah kita membuka dokumennya, di sini sudah ada drop down list yang berisi seluruh provinsi yang ada di Indonesia dari Aceh sampai dengan Papua. Kemudian di sini kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahannya masih kosong, bahkan drop down listnya masih belum muncul. Maka terlebih dahulu kita perlu klik menu dan aktifkan. Nah, ini akan muncul pesan otorisasi. Kita tinggal lanjutkan. Ini karena aplikasi ini bukan dibuat oleh Google begitu. Jadi Google perlu memastikan kalau kita mempercayai aplikasi yang dibuat ini. Silakan klik diizinkan. Nah, kemudian setelah muncul seperti ini belum ya, belum aktif karena tadi hanya otorisasi saja. Jadi kita perlu mengaktifkan kembali, klik kembali. Sistem berjalan dan sistem berhasil diaktifkan. Oke, sistem berhasil diaktifkan. Nah, di sini karena sistem sudah aktif, kita bisa mengubah urutan kolom atau baris gitu ya. Misalnya di sini kita tambahkan lagi baris di sebelah kiri begitu. Karena mungkin boleh jadi ini kan alamat ya, boleh jadi ada alamat utama gitu ya di sini misalnya alamat, di sini nomor, misalnya di sini nama gitu ya, kemudian di sini jenis kelamin atau kolom-kolom yang lainnya yang bisa kita tambahkan di sebelah kanan, di sebelah kiri atau di sebelah kanan gitu. Yang jelas urutan keempat kolom ini tidak boleh berubah karena sistem akan mendeteksi provinsi eh, provinsi, kemudian di sebelah kanan provinsi adalah kabupaten, di sebelah kanan kabupaten adalah kecamatan dan seterusnya begitu ya. Nah, jadi kita sesuaikan terlebih dahulu kolom-kolomnya atau bahkan misalnya barisnya. Barisnya bisa kita tambah dulu baris di atas, begitu ya. Baris di atas atau baris bagaimana kita mau menambahkan judul besar terlebih dahulu, begitu. Misalnya eh, data pelanggan, begitu ya. Misalnya seperti ini atau terserah nanti judul dan lain sebagainya boleh ditambahkan, boleh juga tidak. Nah, sesudah seperti ini kita baru bisa menggunakan sistem yang dibuat. Pertama misalnya kita isi data nomor, nama, jenis kelamin, alamat, kemudian provinsi. Provinsi anggaplah Provinsi Bengkulu. Maka nanti secara otomatis sistem akan menghasilkan drop down list di daerah kabupaten atau kota terkait dengan kabupaten atau kota yang berada di Provinsi Bengkulu. Misalnya di Kota Bengkulu, kemudian kita pilih kecamatannya. Jadi sistem baru akan memunculkan setelah kita memilih wilayah administrasi sebelumnya. Kemudian desa dan kelurahannya juga kita pilih berdasarkan daftar yang ada. Begitu seterusnya sampai dengan kita memilih, sorry jangan Bengkulu lagi. Begitu seterusnya sampai dengan kita melakukan semua penginputan data eh,
kita melakukan penginputan data yang ada. Ini kemudian em, setelah semuanya selesai, ini juga secara otomatis kalau sepertinya kita perbarui begitu ya. Kalau sepertinya kita perbarui daftar data provinsinya, misalnya jadi Bangka Belitung, maka secara otomatis dia akan memunculkan tanda merah yang artinya kabupaten ini tidak ada di provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga harus kita ganti dengan kabupaten yang lain. Begitu. Begitu juga nanti dengan kecamatan. Kecamatan ketika dipilih Bangka Selatan, rupanya Tegalwaru ini tidak ada di kecamatan Tegalwaru, tidak ada di kabupaten itu. Jadi harus kita ganti. Begitu juga dengan desa atau kelurahan begitu ya. Nanti akan muncul tanda merah yang mengartikan kalau nilai tersebut tidak ada di dalam daftar. Nah, kalau sepertinya kita hapus bagian di kecamatan, kita kosongkan, maka secara otomatis nanti bagian desa juga akan hapus. Akan terhapus, bahkan listnya akan terhapus. Sehingga kita harus memilih terlebih dahulu kecamatan yang kita kehendaki, baru nanti bagian desa akan muncul sesuai dengan kecamatan yang kita pilih. Begitu juga dengan kabupaten dan kota. Kalau sepertinya, anggap ini kita sudah memilih, kalau sepertinya kabupaten dan kota kita ganti ke yang lain, sorry, kalau kabupaten dan kota kita kosongkan, kalau kabupaten dan kota kita kosongkan, maka kecamatan dan kelurahan juga akan ikut kosong begitu. Kalau misalnya provinsi yang kita kosongkan, maka kabupaten kota, kecamatan, dan desa kelurahan juga akan ikut kosong. Nah, seperti ini. Baik, ini bisa teman-teman gunakan daftar administrasi ini untuk memudahkan perhitungan, entah itu basisnya desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, atau kota maupun provinsi. Baik, itu saja tutorial penggunaan wilayah administratif Indonesia berdasarkan spreadsheet. Wilayah administratif Indonesia berbasis Google Spreadsheet, mudah-mudahan memudahkan pekerjaan teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.